Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini saya ada pasien kulkas 2 pintu merek SAP. Dan di sini tadi saya sudah lihat itu bagian belakang itu sudah ada yang diganti, kompresornya sudah tidak aslinya ya teman-teman. Dan di sini katanya baru beli. Baru berapa bulan Pak Lek beli? 3 bulan ya. Dan ini anaknya ya cantik ya. 2 ya Pak Lek ya anaknya. Oke pemirsa, saya akan membahas tuntas kasus kulkas ini, apa kerusakan kulkas ini. Nanti saya akan bahas setelah yang berikut ini. Selamat datang di channel Warung Samarinda. Hari ini saya akan membagikan pengalaman menarik buat Anda semua setiap saya bekerja. Apabila Anda suka, jangan lupa tekan like, oke, dan tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih, selamat menonton. Oke teman-teman, saya akan perlihatkan bagian belakang seperti apa buat teman-teman semuanya ya. Bagi yang masih permula untuk perbaikan kulkas atau yang masih pengen memperdalam untuk mengatasi kulkas yang kasus tidak dingin ya teman-teman ya. Langkah pertama kita harus mengetahui proses sirkulasi freon. Dan di sini saya akan share buat teman-teman semuanya yang bagi masih permula atau yang sudah ahli dan tapi kadang masih kesulitan untuk perbaikan kulkas. Dan di sini saya menemukan kulkas yang tidak dingin, dan setelah saya raba bagian pipa di sini ya teman-teman ya, di sini tidak ada terasa panas, cuma ada hangat sedikit. Itu dikarenakan bocor ya teman-teman ya. Tapi ini saya belum tahu juga karena ini masih ada pentil, bocornya ada di ujung pentil atau ada bocor di bagian dalam bodi ya teman-teman ya, dalam bodi sini. Dan di sini sepertinya kulkas ini sangat sulit diperbaiki ya teman-teman ya, karena ini saya melihat sudah diganti kapiler. Mungkin ada pengaruh di kapiler, buntu atau apa, saya tidak tahu kenapa kapiler ini diganti. Nanti saya akan mencoba memperbaiki dan saya akan mencoba kapiler bawaannya teman-teman. Masalahnya saya itu lebih suka menggunakan kapiler bawaannya daripada kapiler yang sudah diganti seperti ini ya teman-teman. Jadi saya lebih suka kapiler bawaan pabrik daripada kapiler tambahan seperti ini. Sudah ditempel bagian belakang, sudah ditutup dengan isolasi teman-teman ya. Dan saya juga belum melihat bagian dalam kulkas seperti apa, tapi saya sudah bisa deteksi kerusakan kulkas ini dikarenakan buntu teman-teman ya. Cuman di sini ada pentilnya tidak dipotong. Biasanya bisa juga bocor dari penutup pentil di sini atau bocor di bagian dalam bodi. Ini nanti saya akan perbaiki, langsung saya isi freon saja teman-teman ya. Masalahnya ini freon habis ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, bagaimana untuk mengetahui bahwa kulkas ini freonnya habis ya teman-teman ya. Tandanya yaitu bagian dinding kulkas tidak ada terasa hangat sama sekali, dan pipa belakang cuman ada hangat sedikit tapi tidak sampai ke atas seperti ini contohnya ya. Ini bagian samping tidak ada terasa dingin. Apabila kita buka bagian dalam evaporator teman-teman, nanti kita akan kasih tahu buat teman-teman semuanya. Ini tadi sudah saya cucukkan, mungkin ada 2 menit ya, tapi saya tidak ada alat. Saya akan coba pinjam pemilik rumahnya apa ada obeng atau tidak. Pak Le, ada obeng kah? Pinjam dulu. Saya akan memperlihatkan buat teman-teman semuanya seperti apa tanda-tanda freon yang kurang atau kehabisan freon ya teman-teman ya. Jadi untuk melepas ini teman-teman, kita tinggal pukul dari bagian dalam, pukul arah ke sini ya teman-teman. Seperti ini caranya membukanya. Nah seperti ini ya.
sudah terbuka. Lalu untuk raknya di sini kita tinggal tarik seperti ini ya teman-teman. Tunggu sebentar, kita masih menunggu obengnya belum datang ya. Tadi saya tidak membawa alat ya. Tadi saya sambil lewat, sambil cek-cek dulu seperti apa kerusakannya. Nanti saya tinggal membawa alatnya. Oke pemirsa, untuk obengnya sudah saya pegang. Sekarang saya akan membuka cover penutup evaporator di sini. Biasanya kalau kurang keren itu masih ada pembekuan dikit ya teman-teman ya. Coba perhatikan masih ada pembekuan atau tidak di evaporatornya, kita perhatikan. Dia tidak beku teman-teman, cuman ada dingin sedikit ya. Ini kapilernya juga masih panjang teman-teman, nanti masih karena mau saya gunakan lagi kapiler bawaannya ini, nantilah saya sambung langsung saya alas di sini ya teman-teman ya. Saya akan menggunakan kapiler bawaannya, soalnya saya lebih suka kapiler bawaannya daripada kapiler tambahan teman itu ini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kapiler tambahan seperti ini itu ya bagus teman-teman, tapi harus panjang ya teman-teman. Kalau saya sendiri ganti kapiler seperti ini, saya sambung paling panjang, dan di sini cuman panjangnya pas-pasan saya lihat juga. Cukup di sini. Kalau saya membuat itu biasanya panjangnya 2 ini teman-teman ya. Perkiraan panjang 3 meter atau 4 meter lebih bagus ya teman-teman ya. Tapi 3 meter saja cukup untuk mengganti kapiler ini. Jadi saya tidak, mungkin nanti saya rubah saja jalur kapiler ini, cuman saat ini saya tidak membawa alat. Nanti sebentar lagi saya akan kembali lagi, lalu saya akan bahas tuntas permasalahan kulkas ini teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan pulang dulu ngambil alat, dan di sini saya cocokkan dulu ya. Kipas mau saya cabut sementara. Saya cabut songkatnya saja mungkin ya, saya cabut songkatnya saja supaya nanti biar kelihatan pembekuannya seperti apa. Oke, sudah saya cabut. Saya tinggal pulang ngambil alat sebentar. Oke pemirsa, saya sudah mengambil alat-alat saya ya. Saya sudah membawa alat vakum dan alat-alat lainnya, alat oksigen. Dan ini tadi saya cocokkan sudah berapa jam ya teman-teman, dan di sini hasilnya cuman dingin saja, tidak ada tanda-tanda pembekuan sama sekali. Oke pemirsa, langsung kita tes dari belakang apakah dia kurang clear. Saya gunakan tes menggunakan selang manifold ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita proses pencarian penyebab kulkas ini tidak dingin ya. Dari mana kulkas ini tidak dingin? Dengan cara kita memasangkan manifold di sini, dan di sini sudah ada ventilnya, jadi itu cukup mudah untuk cara pengatasannya teman-teman ya. Jadi kita langsung mengetahui bocor atau tidak kulkas ini. Dan tadi saya vonis kulkas ini bocor, ternyata dinding belakang itu panas semuanya teman-teman. Jadi mulai pipa dan dinding belakang panas tapi tidak ada dingin, dan filter pun dipegang juga dingin, tidak ada hangat ya. Seharusnya filter itu hangat ya teman-teman ya. Dan di sini saya raba-raba paling belakang, di sini kondensernya di belakang ya teman-teman. Ini tidak ada panas sama sekali, dan di filter pun tidak hangat. Kita cek bagian dalam juga tidak ada tanda-tanda pembekuan ya teman-teman. Dan ini tadi sudah saya cucukkan mulai jam 11 sampai jam 2 teman-teman. Tadi saya pulang lalu saya tinggal tidur di rumah ya. Masalahnya saya ngantuk banget, jadi saya istirahat 3 jam mungkin, saya tidur lalu bangun lagi, saya berangkat, lalu saya lanjutkan perbaikan ini. Dan di sini saya pegang dingin betul teman-teman, seharusnya hangat ya. Kalau saya pegang di bagian belakang di sini itu panas, berarti buntu di kapiler ya teman-teman.
Biasanya kalau saya menemukan kulkas buntu itu bagian kondensornya dingin, tapi ini kondensor panas. Apa penyebabnya kulkas ini tidak dingin ya teman-teman ya? Dan di sini teman-teman, dan ini kapiler itu melalui dinding belakang teman-teman. Masalahnya dinding belakang ini panas banget. Jadi menurut saya kapiler ini mungkin dia aktif, cuman tidak karena kena panas dari belakang. Kondensor kan panas teman-teman, jadi kapiler itu melewati kondensor yang panas lalu masuk ke dalam evaporator ya teman-teman. Jadi kulkas ini tidak mendapatkan dingin sama sekali karena dia melewati kondensor, bukan melewati pipa balik ya teman-teman. Dan di sini saya tes, saya putus dari filternya, dorongannya bagus teman-teman, dorongan angin bagus. Dan ini seharusnya pipa kapiler ini melalui pipa pendingin ya teman-teman. Saya akan potong apakah buntu atau memang dia tuh tidak mendapatkan dingin seperti itu ya. Seharusnya kapiler buat teman-teman semuanya yang masih belajar ya, jadi untuk pemasangan kapiler jangan dilewatkan kondensor ya teman-teman ya. Kondensor itu panas, jadi kan yang diperlukan kulkas itu dingin bukan panas. Jadi apabila melewati panas maka yang dihasilkan di evaporator juga panas ya teman-teman. Jadi kapiler tidak bisa membekukan freon seperti itu. Dan di sini nanti saya akan menyambung pipa teman-teman, dan saya akan mencoba pipa bawaannya, apakah pipa bawaannya ini buntu atau tidak. Apabila nanti saya cek tidak buntu, saya langsung lewatkan pipa kapiler bawaan kulkas teman-teman. Jadi untuk pipa bawaan kapiler ini perhatikan teman-teman ya, setiap teman-teman perbaikan pasti menemukan pipa kapiler itu nempel di bagian pipa balik ya teman-teman. Masalahnya pipa balik itu dingin, tidak panas. Jadi pipa yang dialirkan ke dalam evaporator itu melewati pipa yang dingin teman-teman. Jadi ditempelkan dengan pipa balik, jadi dia langsung mendapatkan dingin dari pipa balik, lalu yang dihasilkan ya disemburkan di dalam evaporator itu sudah dingin banget teman-teman, lalu dia menciptakan es jadi beku seperti itu ya. Jadi ini perhatikan teman-teman ya, ini sudah saya sambung. Saya akan mencoba pipa bawaannya, sudah saya sambung menggunakan pipa ukuran 41 teman-teman, 0,41 yang saya gunakan untuk menyambung ya. Jadi kita menggunakan pipa yang paling besar. Di sini perhatikan teman-teman, desisan dari pipa bawaannya sangat-sangat bagus. Tapi kenapa ini diganti dengan kapiler yang lain, tapi cara pemasakannya salah ya teman-teman ya. Cara pemasakannya dilewatkan kondensor yang suhunya sangat panas sekali. Jadi yang dihasilkan disemburkan di evaporator itu suhu panas teman-teman, jadi bukan menyemburkan suhu yang dingin ya. Jadi ini suhu dingin yang dihasilkan dari evaporator. Ini nanti saya lepas saja teman-teman kapiler tambahan di sini ya. Oke teman-teman, dan di sini sudah saya sambung. Perhatikan saya berapa jengkal saya menyambung ya. Saya menyambung 2,5 jengkal teman-teman, artinya ini jengkal saya itu panjangnya 24 cm. Jadi kalau 2 jengkal ini perkiraan ini panjangnya 70 cm teman-teman, saya sambung ya. Jadi kita menyambung kapiler itu lebih panjang, lebih bagus, untuk dingin yang dihasilkan itu lebih bagus, lebih baik ya teman-teman. Apabila teman-teman mau masang, lebih baik sambung 1 meter lebih bagus. Dan di sini saya menggunakan pipa kapiler 41 teman-teman untuk menyambungkan ya. Jadi lebih besar dari pipa bawaannya, tapi hasilnya tetap bagus teman-teman, tetap sempurna seperti sedia kala, seperti bawaan pabrik ya. Dan ini alat-alat saya teman-teman ya.
masih berhamburan. Dan buat teman-teman semuanya jadi tahu apa perlengkapan alat saya, jadi semua saya review buat teman-teman supaya teman-teman perbaikan tahu ya alatnya apa saja yang saya gunakan. Jadi alatnya tidak banyak teman-teman, yaitu saja yang aku bawa ya. Perhatikan teman-teman hasilnya, wow mantap teman-teman ya, sudah menghasilkan bunga es ya, tidak seperti tadi. Ini katanya pemiliknya itu diantarkan dari, dia beli katanya ini orang pindahan ya teman-teman, tapi aku yakin ini dari tukang servis ya, mungkin ya, karena saya lihat kompresor sudah diganti dan ini hasilnya sangat bagus teman-teman ya, sangat bagus, mantap ya. Perhatikan teman-teman, tebal betul ya hasil, karena di sini saya menggunakan pipa yang lebih besar daripada pipa bawaannya teman-teman, jadi hasilnya di kapilanya beku ya teman-teman, tapi tidak apa-apa, itu semakin besar semakin bagus ya, karena kita itu menghindari dari kebuntuan. Jadi apabila lebih besar pipa yang disambung, maka kita lebih aman ya. Perhatikan cara menyambungkan kapiler, harus lubang kapilernya di bawah ya teman-teman. Tujuannya apa? Apabila ada oli yang masuk ke filter, langsung dia mengikuti pipa kapiler ya teman-teman, langsung ikut naik supaya tidak nyumbat di bagian filter, seperti itu tujuan saya. Jadi oli yang masuk sedikit demi sedikit akan naik ke filter teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan langsung buang saja untuk penutup dari belakangnya ini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan buat teman-teman semua, dan ini jadi menambah ilmu buat teman-teman semuanya ya teman-teman ya. Jadi kita itu setiap hari pasti akan menemukan berbeda-beda kasus teman-teman. Perhatikan ini kapiler itu melewati kondensor yang suhunya sangat panas sekali teman-teman. Jadi apabila kapiler ini melewati suhu panas, maka yang disemburkan ke evaporator, jadi hasilnya juga panas ya teman-teman ya. Jadi mohon diperhatikan buat teman-teman semua, jadi hati-hati apabila servis ya teman-teman. Jadi sangat diperhatikan, suhu kapiler harus melewati suhu yang dingin, jadi jangan suhu yang panas ya teman-teman ya. Jadi harus plus minusnya suhu, kita harus dilewatkan suhu yang paling minus ya, jangan yang paling panas. Ini saya tutup lagi lubang yang telah ditusuk ya. Ya mudah-mudahan yang perbaiki kulkas sebelumnya ini bisa jadi pelajaran dan pengalaman ya, mudah-mudahan menonton. Jadi kalau buat teman-teman semuanya pengen bisa, harus nonton YouTube channel Warna Samarinda ya, dan ini merek sap yang saya perbaiki. Oke, buat teman-teman semuanya yang sudah mampir ke channel Warna Samarinda dan memberi dukungan di channel Warna Samarinda, saya ucapkan terima kasih ya. Dan di sini hasil sudah sempurna, sudah dingin, dan di sini pun saya masih naruh garansi teman-teman, dan saya naruh garansi itu bukan sedikit teman-teman, 1 tahun garansi setiap saya servis kulkas ya. Jadi karena saya itu sudah yakin kulkas yang saya baiki ini akan tahan selama-lamanya ya teman-teman ya. Pokoknya kalau saya kasih garansi setahun, jangka 1 tahun belum tentu kulkas ini kembali ke saya lagi. Insya Allah ini akan baik selamanya. Terima kasih.